Bab 1099. Perjamuan berdarah 1. Sebelumnya klan keluarga mereka menduga Dewa Perang Kunlun pasti dari klan Clark mereka. Bahkan jika dia bukan dari klan Clark Gandala, pasti akan berasal dari cabang lain. Namun karena identitas yang khusus, pasti masuk dalam rahasia militer. Bahkan klan Clark Gandala tidak dapat menyelidikinya sedikit pun. Tapi Logan Clark pernah menegaskan bahwa Dewa Perang Kunlun pasti merupakan anggota klan Clark. Yah, itu benar. Nathan mengangguk. Fiu, Abdur Clark dan yang lainnya terengah-engah. Mereka sudah menganggap Nathan sebagai keluarga Clark. Hal ini akan menjadi kebanggaan mereka. Setelah Nathan pergi, mereka semua memiliki semangat juang yang tinggi dan mengabdikan diri dalam pelatihan. Bahkan Gareth percaya bahwa dalam waktu 1 bulan, mereka akan mengalami lonjakan yang berkualitas. Di Gandala, Cetrian seharusnya segera ke Anhemia untuk membalas dendam pada Nathan. Hanya saja setelah kontrak pernikahan Olive Marsh dirobek, semua orang tahu. Setiap hari banyak orang yang mendatangi keluarga Marsh untuk melamarnya. Cetrian harus mengawasi. Jadi saat ini tidak bisa pergi. Dengan adanya hal itu sebulan berlalu dengan cepat. Jordan Group masih berjalan di tempat. Jolene dan Kirana masih sangat cemas. Nathan masih tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dia secara khusus pergi ke kamp pelatihan untuk menguji hasil pelatihan. Bagi Abdur Clark dan yang lain, bulan ini benar-benar seperti neraka. Tetapi pada saat yang sama kualitas setiap orang telah meningkat. Ya, tidak buruk. Hampir memuaskan. Nathan mengangguk. Orang-orang ini masih sedikit lemah. Dulu pelatihan khusus Kirin pada Batalion Satoliar juga menggunakan metode pelatihan ini. Namun efeknya lebih baik daripada mereka. Pada akhirnya, Nathan memilih 5 orang untuk bergabung dalam Brigade Besi Kunlun. Kecuali Eldar Basayev. 4 lainnya berasal dari klan Clark Gandala. Di sini Nathan tidak memedulikan identitas, tetapi hanya tentang kemampuan. Misi kamp pelatihan prajurit Raja Sorgun berakhir dengan sukses. Abdur Clark dan yang lain sangat bersemangat. Selain nilai mereka berenam berada dalam 10 besar. Yang berhasil masuk ke Brigade Besi Kunlun ada 4 orang. Setelah mereka dibebas tugaskan, mereka sesegera mungkin mengabari hasil ini kepada keluarga. Tunggu, aku punya ide. Jarak dari sini ke Anhemia tidak jauh. Ayo kita pergi mencari Nathan Clark. Mehdi Clark menyarankan. Oke, aku sangat ingin bertemu dengan bocah itu. Emin Clark tampak bersemangat. Begitu juga yang lainnya. Setelah kekuatan mereka meningkat, mereka merasa lebih percaya diri. Oke, kalau begitu kita menemui Nathan Clark lebih dulu. Lalu mengabari hasil pelatihan kita ke kepala keluarga. Abdur Clark setuju. Selama waktu ini, perut Kirana terus membuncit. Dia berjalan dengan sangat hati-hati. Melihat Nathan tidak melakukan apa-apa setiap hari, dia benar-benar khawatir. Tenggang waktu setahun tinggal sedikit lagi. Bagaimana dia bisa melawan keluarga Clark? Pada saat ini, Kirana menerima telepon. Seseorang ingin mengundangnya dan Nathan makan malam. Mereka mengaku berasal dari keluarga Clark Gandala. Kirana segera menemui Nathan. Dia ketakutan. Kirana khawatir ini adalah jebakan yang mengatasnamakan perjamuan. Mereka ingin membunuhnya. Bagaimanapun, mereka berasal dari keluarga Clark. Pergi saja. Ada yang mengundang makan. Mengapa kita tidak pergi? Nathan langsung menyetujuinya. Nathan, kamu benar-benar bodoh dan tidak kenal takut. Kirana menghela nafas. Mengapa Nathan tidak takut pada keluarga Clark? Apa benar-benar tidak mengerti seberapa kuat keluarga Clark? Bahkan Kirana saja memahaminya dengan jelas. Mengapa Nathan tidak mengerti? Di restoran, Abdur Clark dan beberapa orang sedang menunggu. Nathan ini bernyali besar. Dia langsung menyetujuinya. Emin Clark mencibir. Anak ini tidak takut pada apapun. Dia bahkan menghiraukan keluarga Clark. Kilatan dingin melintas di mata Abdur Clark. Kita harus memberinya gertakan yang bagus. Kami sangat menantikannya. Semua orang sudah bersiap dan menunggu kedatangan Nathan dan Kirana. Bab 1100. Perjamuan berdarah 2. Tidak berapa lama, terdengar suara di luar ruangan VIP. Seorang wanita masuk lebih dulu. Abdur Clark dan yang lainnya langsung tercengang. Jika dia tidak sedang hamil, pasti tidak kalah dari Olive Marsh.
Sesuai dengan rumor wanita cantik berasal dari selatan. Benar saja, akhirnya menemukan seseorang yang bisa menandingi Olive Marsh. Kamu Kirana Anderson. Abdur Clark bereaksi dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya, itu aku. Kirana mengangguk. Sungguh kasihan. Abdur Clark dan beberapa lainnya menghela nafas. Mengapa Nathan anak haram itu bisa memiliki istri yang begitu cantik seperti bidadari? Oh ya, di mana Nathan Clark? Emin Clark segera bertanya. Aku datang. Sebuah suara datang dari luar. Hah, mendengar suara ini. 6 orang keluarga Clark merasa sedikit familiar. Terdengar familiar. Semua orang saling memandang. Jelas-jelas belum pernah melihat Nathan. Mengapa suaranya begitu mereka kenal? Saat berikutnya, Nathan masuk. Saat mereka melihat wajah Nathan dengan jelas, pupil Abdur Clark tiba-tiba menyusut. Kulit kepala mereka pecah. Darah mereka membeku. Dan wajah mereka pucat pasi. Otak mereka hampir meledak. Tidak pernah membayangkan Nathan Clark adalah dewa perang Kunlun. Pagi ini mereka masih bertemu. Hari ini bertemu 2 kali. Tetapi dengan identitas yang berbeda. Terkejut. Sangat mengejutkan. Pada saat ini mereka mengerti segalanya. Mengapa Dewa Perang Kunlun bernama keluarga Clark? Seharusnya dia juga dari anggota klan Clark Gandala. Mengapa Nathan berani melawan klan Clark Gandala dan bertaruh melawan Logan Clark? Mengapa Nathan membenci keluarga Clark? Meremehkan semuanya. ... Ini adalah hal di luar dugaan mereka. Legenda Neslandia yang tiada taraf sebenarnya adalah anak haram yang mereka sebut. Kirana dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam orang-orang ini. Mereka tampaknya takut pada Nathan. Ada apa ini? Beberapa detik yang lalu, orang-orang ini masih sombong dan arogan. Mengapa dalam sekejap mata mereka penuh ketakutan seperti itu? Apakah Nathan sangat menakutkan? Atau ada rahasia tersembunyi? Tuan Nathan. Abdur Clark tanpa sadar bersuara. Tetapi dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Memanggil instruktur di kamp pelatihan tidak masalah. Namun setelah meninggalkan kamp pelatihan, identitas Nathan disembunyikan. Abdur Clark dan yang lain benar-benar ketakutan. Wajah mereka pucat. Dahi mereka bercucuran keringat dingin dan kaki mereka gemetar. Mereka masih ingin menggertak Dewa Perang Kunlun. Dan ini adalah yang kedua kalinya. Tapi kali ini ide-ide mereka terkubur dalam-dalam. Nathan juga tidak menyangka bocah-bocah ini yang mengundangnya makan malam. Sepertinya mereka ingin menggertaknya. Apa kalian mengundangku dalam perjamuan untuk menjebak kami? Tanya Nathan. Tidak, bukan. Ini jelas bukan perjamuan berdarah. Aku hanya ingin mengundang Tuan Nathan dan Nona Kirana untuk makan bersama. Tidak ada yang lain. Abdur Clark merespons dengan cepat dan menyeka keringat dinginnya. Beberapa orang yang bereaksi segera melangkah maju dan menarik kursi untuk Nathan dan Kirana. Silakan. Ekspresi hormat orang-orang ini membuat Kirana sangat bingung. Ada apa ini? Bukankah keluarga Clark seperti air dan api dengan Nathan? Kenapa menjadi begitu sopan? Saat Kirana datang, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa orang-orang ini ingin membuat perjamuan berdarah. Tapi setelah melihat Nathan, semuanya berubah. Mereka terlihat sangat ketakutan. Setelah duduk, Kirana ragu-ragu begitu lama. Akhirnya bertanya, kalian katakan yang sebenarnya. Mengapa begitu melihatnya menjadi ketakutan seperti ini? Dalam sekejap, Abdur Clark dan beberapa orang lainnya semua memandang Nathan. Bersambung.